Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Abdullah Zaini SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan tak lupa teman-temanku yang berbahagia. Langsung saja pada pertemuan kali ini, kelompok 7 akan membahas mengenai makalah yang berjudul Hubungan Sistem Evaluasi dengan Tujuan, Materi, dan Strategi Pembelajaran. Langsung saja simak penjelasannya ya. Yang pertama, hubungan sistem evaluasi dengan tujuan pembelajaran. Sebelumnya, tujuan pembelajaran itu apa sih? Tujuan merupakan hasil usaha yang diinginkan, yakni hasil yang diinginkan pada akhir serangkaian kegiatan. Tujuan hendaknya dinyatakan sebelum pelaksanaan kegiatan dan perlu direview secara terus-menerus, baik isi maupun teknis penulisannya. Menurut Gerlach dan Eli, tujuan pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. Pengertian lain menyebutkan bahwa tujuan pembelajaran adalah pernyataan mengenai keterampilan atau konsep yang diharapkan dapat dikuasai oleh peserta didik pada akhir periode pembelajaran, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pembelajaran adalah arah yang ingin dituju dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu hubungan sistem evaluasi dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi merupakan suatu komponen yang berkaitan dengan komponen-komponen lain dalam pembelajaran. Salah satunya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dengan evaluasi adalah merupakan rangkaian kegiatan dalam proses belajar mengajar yang keduanya saling melengkapi. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, seorang guru dituntut untuk menentukan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran ditentukan, maka untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan jalan menuju tercapainya tujuan, yakni proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat materi atau bahan yang disesuaikan dengan tujuan. Nah, untuk mengetahui apakah hasil belajar yang melalui proses pembelajaran tadi tercapai atau tidak sebagaimana tujuan, maka diperlukan evaluasi. Demikian hubungan sistem evaluasi dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, hubungan sistem evaluasi dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada dasarnya merupakan isi dari kurikulum, yakni berupa mata pelajaran atau bidang studi dengan topik atau subtopik dan rinciannya. Materi pembelajaran merupakan informasi, alat, dan teks yang diperlukan untuk perencanaan dan penelaahan implementasi pembelajaran, serta untuk membantu dalam kegiatan belajar mengajar, sehingga disusun secara sistematis untuk menampilkan sosok yang utuh dan kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam proses pembelajarannya. Materi pembelajaran menempati posisi yang sangat penting dari keseluruhan kurikulum. Syaiful Bahri Jamarah menerangkan bahwa materi pembelajaran adalah substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar. Tanpa materi pembelajaran, proses belajar mengajar tidak akan berjalan. Sedangkan, evaluasi pembelajaran adalah proses untuk menentukan nilai belajar dan pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan penilaian atau pengukuran belajar dan mengajar. Dalam sistem pembelajaran, evaluasi merupakan salah satu komponen penting dan tahap yang harus ditempuh oleh guru untuk mengetahui keefektifan pembelajaran. Hasil yang diperoleh dari evaluasi dapat dijadikan balikan atau umpan balik bagi guru dalam memperbaiki dan menyempurnakan program dan kegiatan pembelajaran. Pemel Ngalim Purwanto menyatakan, pengukuran adalah langkah awal dari pembelajaran. Tanpa pengukuran tidak dapat terjadi penilaian. Tanpa penilaian tidak akan terjadi umpan balik. Tanpa umpan balik tidak akan diperoleh pengetahuan yang baik tentang hasil.
Tanpa pengetahuan tentang hasil, tidak akan terjadi perbaikan-perbaikan yang sistematis dalam pembelajaran. Dari pendapat tersebut, jelas bahwasanya evaluasi pembelajaran merupakan komponen penting dalam pembelajaran. Karena dengan adanya evaluasi pembelajaran, guru dapat menganalisa kekurangan maupun kelemahannya. Progres pembelajaran. Selain itu, dalam penyampaian materi, guru dapat mengukur kemampuan peserta didik dalam penerimaan materi pembelajaran, sehingga guru dapat lebih mengoptimalkan penyampaian materi pembelajaran, sehingga tercapailah tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah hubungan sistem evaluasi dengan strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran. Strategi adalah suatu rencana cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan belajar mengajar, strategi bisa diartikan sebagai pola-pola umum kegiatan guru anak didik dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang telah digariskan. Menurut Wina Sanjaya, strategi atau metode adalah komponen yang juga mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. Bagaimanapun lengkap dan jelasnya komponen lain, tanpa dapat diimplementasikan melalui strategi yang tepat, maka komponen-komponen tersebut tidak akan memiliki makna dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, setiap guru perlu memahami secara baik peran dan fungsi, metode, serta strategi dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Hubungan evaluasi pembelajaran dengan strategi pembelajaran dapat diukur dari kuantitas dan juga kualitas pencapaian tujuan pembelajaran. Sebaliknya, oleh karena evaluasi sebagai alat ukur ketercapaian tujuan, maka tolak ukur perencanaan dan pengembangannya adalah tujuan pembelajaran. Artinya, perencanaan dan pengembangan evaluasi menyesuaikan dengan karakteristik tujuan pembelajaran. Sehubungan dengan itu, maka teknik substansi maupun instrumen evaluasi yang akan digunakan, perencanaan dan pengembangannya mengacu pada tujuan-tujuan pembelajaran. Dengan demikian, evaluasi merupakan alat ukur untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran, dan sebaliknya, tujuan pembelajaran menjadi parameter dalam perencanaan dan pengembangan evaluasi. Demikian pula, strategi pembelajaran dengan evaluasi memiliki hubungan fungsional dan timbal balik. Hubungan fungsional antara strategi dan evaluasi tersebut bertolak dari fakta bahwa strategi pembelajaran aktualisasinya berupa serangkaian proses yang berfungsi sebagai wahana untuk pencapaian tujuan. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.